Saya tidak pernah melakukan hal itu. Terus fitnah. Saya rela mati. Saya rela mati mengakui tidak. Kalau saya melihatnya begini, orang pelaku juga mengatakan begitu, ya kan? Sumpah-sumpah, biasanya bersumpah-sumpah. Kalau di jalanan itu macam preman, macam tidak takutnya. Tapi kalau di hadapan polisi, pakai lengan panjang, ini rapi gitu loh, pakai peci gitu loh, pakai baju kopiah gitu loh, macam orang rajin ibadahnya gitu loh. Nah tapi disitulah penyidik itu punya kemampuan, punya indera keenam untuk menganalisa orang ini pelaku atau tidak gitu loh. Kasus Pina ya, ketika di Cirebon dia bilang ada 3 lagi di luar pelaku utama, kemudian tidak bisa dilimpah atau tidak mampu ditangani oleh Polres Cirebon, diambil alih oleh Polda. Di Polda juga dikatakan ada 3 orang lagi di luar, berarti kan hanya 8 yang dituntut atau dimintai pertanggungjawaban sampai ke persidangan. Siapakah yang 3 itu? Nah itu tugas penyidik lah yang bertanggung jawab untuk mengungkap 3 lagi. Tetapi orang itu mengatakan semula adalah diduga kecelakaan, tetapi motornya tidak apa-apa, handphonenya tidak apa-apa di kantong, ya. Kemudian cowok itu meninggal, wanitanya ada sperma, ya berarti kan pemerkosaan. Nah, siapa yang memerkosa? Apakah yang 8 orang atau ada 3 orang lagi? Keterangannya kembali ke 8 orang itu. Kalau 8 orang itu mengatakan sudah tidak ada, hanya kami, ya yang 8 orang itu 8 orang itu aja. Tidak ada 3 orang lagi, kan begitu. Kata kuncinya 8 orang itu. Kalau 8 orang itu mengatakan hanya kami 8 pelakunya, ditambah 2 orang korbannya, cowok dan cewek itu, ya sudah selesai. Tapi masalahnya kalau 8 orang itu mengatakan di luar kami yang 8 masih ada 3 orang lagi, berarti 3 orang DPO. Siapa yang 3 orang itu? Gitu loh. Saya melihatnya sebagai praktisi hukum, kembali ke 8 orang itu. Ada berapa mereka pelakunya? Kalau mereka mengatakannya kami 11 orang pelakunya, berarti ada 3 orang lagi. Kalau 8 orang itu menyatakan hanya kami 8 orang aja, tidak lebih lain daripada bukan hanya 8 orang ini aja, ya 8 orang. Pertama, kalau orang itu menangkap orang, ada 8 orang yang sudah menjalani hukuman. Dikonfrontir, apakah Anda kenal orang ini? Itu dulu. Kalau 8 orang itu mengatakan tidak kenal, berarti bukan. Kemudian, apakah orang itu mengetahui masalahnya atau tidak? Tempat kejadiannya kan di Cirebon. Locus delicti, tempus delicti Cirebon. Apakah dia ada di Cirebon pada hari-hari itu? Kalau tidak ada, berarti bukan. Apakah menggunakan nama seperti yang dinamakan orang DPO di sana itu? Kalau digunakan ada apa? Siapa yang menggunakan? Kenapa kau gunakan? Gitu. Jadi semuanya itu diklarifikasi. Tugas pendidikan begitu. Jangan mengira masyarakat itu tugas pendidik menghukum. Tugas pendidik adalah membuat terang masalahnya. Lalu dilimpah ke jaksa. Jaksa memberikan pertanyaan, ditanya lagi, dilimpah, baru ke pengadilan gitu. Nanti di sidang pengadilan, ya tentu harus didampingi oleh tersangka, ya. Tunggu. Agar tertib, rekan-rekan. Tunggu, sabar, ya. Kami persilakan. Jadi